transportasi ini saja dulu ya, saya jawab ya. Kau suruh saya membangun, terus nanti akan saya dilapor lagi yang 4 kalinya. Pertanyaannya, kalau saya dipidana, apakah dia membantu saya? Kalau begitu, ini siapa yang punya? Hingga saya tidak dilarang membangun. Yang ada harus perjuangkan sekarang, perjelas dulu ini, baru suruh kami membangun. Kalau kalian tidak perjelas ini, baru suruh kami membangun, maka kami akan dilapor lagi ke polisi. Itu kalau bicara sarana dan prasarana infrastruktur yang ada. Sekarang pertanyaan saya sama dia, ini kampus siapa yang punya? Siswa. Oke, kalau begitu, suruh kami bangun. Kalau kami dipidanakan, apakah kalian siap membantu kami untuk itu? Ini yang harus kalian perjuangkan dulu. Oke, karena ini disampaikan ya, karena ini adalah masalah saya yang 3 kali. Seandainya ini tidak dilapor saya ke polisi, maka gedung kembar yang saya selalu desain itu sudah jadi. Dan saya cuma targetkan 2 tahun. Maka semua fasilitas infrastruktur yang ada di sini sudah jadi. Tapi apa yang terjadi? Tidak akan saya lapor. Terakhir saya dilapor itu waktu saya masukkan di kantor. Besoknya kan belum tuntas kan? Harus ditarik ke kantor. Daripada kami panggil polisi kan katanya bukan kami itu. Tolonglah ada bantu kami mengkaji itu bahwa kami siap khusus untuk fakultas ini ya, saya bicara untuk karena saya di fakultas ini bahwa 4 tahun seandainya kami tidak seperti itu, maka kita akan bangun semua apa yang ada. Kemarin kita mengusulkan, saya salah satu mengusulkan untuk membuat apalagi masjid yang ada di tengah sini, tapi ditolak karena bukan kita yang punya. Ya, sudah. Saya bilang saya desain gambarnya. Itu kita sudah sepakat bahwa itu akan berlantai 2. Jadi dari sini langsung ke itu masuk di lantai 2. Dan kita sudah desain bahwa akan ada fasilitas di bawah. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa kalau aku bangun kami lapor, pidanakan. Pertanyaannya, kira-kira jadi bagaimana kalau kami membangun baru kami dipidanakan? Itu butuh gambaran saja yang ada di fakultas ini bahwa itulah kendala yang kami hadapi untuk membangun. Karena tadi ada membahas satu persatu tentang infrastruktur. Maka carikan saya solusi untuk itu. Carikan saya solusi. Oke? Itu. Khusus untuk fakultas ini, fakultas lain, ya nanti fakultas lain yang jawab. Silakan. Ya, untuk persoalan yang katakan tadi ada kampus silakan dilakukan oleh para pejabat yang langsung karena persoalan kemudian institusi menyelenggarakan suatu kegiatan pendidikan itu silakan dilakukan kepada kepala birokrasi kampus yang memang mempunyai wilayah dalam situ. Ya, untuk diberikannya kepada mahasiswa itu akan membantu ketika disampaikan sosialisasinya kepada mahasiswa. Jika ada sosialisasi kepada mahasiswa, sehingga itu informasi bisa kita ekspor keluar. Tapi tanpa sosialisasi, mahasiswa tidak akan bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak apa yang dikatakan oleh saya menyimak tadi apa yang dikatakan bahwa ini sangat lucu juga. Karena yang pertama begini, kalau disimak dari apa yang dikatakan tadi bahwa ternyata di kampus ini banyak hal yang sudah ditutupi. Dan saya sendiri baru tahu bahwa ternyata kejelasan persoalan kedudukan kampus ini ternyata belum jelas sampai sekarang. Ini jadi pertanyaan bagi mahasiswa. Ini jadi pertanyaan bagi mahasiswa. Kenapa sampai sekarang tidak ada sosialisasi persoalan itu? Artinya apa? Ini pembodohan terhadap mahasiswa. Betul. Terus apa gunanya kami membayar selama semester ini? Dan ternyata uang yang kami bayar untuk pembangunan ternyata sudah dipegang oleh pihak-pihak yang kami tidak tahu siapa itu. Ini sudah menjadi pembodohan bagi mahasiswa. Ini sudah sangat jelas kalau memang itu benar. Saya katakan, kalau persoalan bahwa Bapak taat untuk membangun, kita berdiri di atas hak. Kami punya hak. Kami punya hak untuk memperjuangkan bahwa pembangunan itu memang harus. Karena kami membayar, kami punya uang.
Tapi kalau mereka punya hak untuk pembangunan UPRI, kalau memang orang-orang yang ada di sini tidak berhak untuk membangun UPRI, keluar saja. Dan siapa yang berhak untuk membangun UPRI itu? Siapa yang berhak? Kalau memang Bapak tidak berhak untuk membangun UPRI, keluar saja dari sini, itu saja. Tolong beri kami kejelasan siapa yang berhak untuk membangun UPRI ini. Jangan beri kami tanda-tanya besar dan jangan paksa kami untuk melakukan sesuatu yang tidak patut untuk kami lakukan di kampus ini. Betul. Ini pembodoan yang besar. Saya sendiri baru tahu bahwa ternyata seperti ini kampus kita. Kemarin dikatakan bahwa sudah jelas, kampus ini sudah jelas. Ini, akta ini kita gunakan. Ini pembodohan. Siapa yang masuk organisasi kemarin? Itu biaya-biaya birokrasi kampus. Jujur saja bahwa biaya-biaya birokrasi kampus berbohong kemarin kan? Karena ya seperti apa dia katakan semua surat-surat yang dia sebarkan kepada mahasiswa, oh seperti ini realitasnya kampus. Tapi faktanya apa? Tolong saya begini. Mungkin kalau saya sepakat seperti apa yang dikatakan oleh Bapak tadi bahwa memang kita perlu maksudnya begini. Tolong jadikan kejelasan kepada kami bahwa sebenarnya kampus ini sebenarnya bagaimana sampai berhak untuk mengelola kampus ini. Itu saja. Tolong berikan kejelasan. Kembalikan moderator. Jadi itulah tadi tanggapan dari teman-teman mahasiswa bahwa ada terjadi sebuah ketimpangan di sini persoalan untuk infrastruktur untuk pembangunan. Saya tadi menangkap bahwa yang menjadi inti kenapa kemudian pembangunan hari ini mandek, kemudian pembangunan ini tidak terrealisasi karena kurang jelasnya siapa sebenarnya yang punya. Siapa sebenarnya yang punya? Ya, itu menjadi tuntutan dari mahasiswa. Yang mau ingin melakukan pembangunan dan setiap pembangun dilapor, kita harus kembali ke persoalan ya. Itu yang selalu. Makanya kita teman-teman, ini milik kita, bukan milik apa? Bukan milik satu kelompok, bukan milik yayasan, ini milik mahasiswa. Jadi ketika misalkan Bapak Dekan yang di Tangan Langit itu membangun dan dilapor maka kami tak mengkawal. Bagaimana teman-teman? Sepakat tak? Sepakat. Ya, kita pertegas poin ini bahwa di pasal 33 ayat 1 yang menyangkut tentang kekayaan negara, tanah, air serta udara yang terkandung dalam negara di dalam negara kesatuan kita ini dikelola oleh negara. Persoalan tanah seperti yang kita sampaikan tadi bahwa siapa yang betul-betul punya kapabilitas dalam mengurusi masalah itu, silakan untuk diurusi dan mahasiswa siap membantu ketika ada sosialisasi. Dan masalah infrastruktur kampus itu teknologinya Desember 2012 terakhir. Di sini nanti. Ya, jadi untuk masalah yang disampaikan tadi bahwa tidak ada izin penyelenggaraan pembangunan di kampus ini kan kita sampaikan kepada mahasiswa bahwa sudah tidak bisa lagi. Ya, begitu. Ini saya luruskan ini, saya lihat modern supaya adik-adik paham ini. Memang kita di sini ada sedikit masalah karena masalah tanah itu sedikit ada dari 2 juta tahun, ya. Sehingga ketika kita membangun di atasnya, ini pengalaman saya ya, ini maka pertama itu kita dilarang karena katanya bahwa kita tidak punya hak untuk membangun, ya. Perlu dipahami di zaman rektor sebelumnya kita itu sudah mendapat 2 swing untuk kalau mahasiswa dan itu sudah disetujui tempatnya di sebelah kanan saya yang ukur, saya yang buatkan koordinasi. Tetapi apa? Ketika dia verifikasi tentang tanah itu tidak bisa kalau tidak diwakafkan dalam bentuk wakaf. Sedangkan di sini ada tercatat nama